Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab matriks. Seharusnya matriks itu ada di bab 4, namun untuk menyamakan materi dengan kelas lain, yaitu kelas IPA dan IPS, maka kita belajar tentang matriks dulu. Nah, bisa disimak PDF yang sudah saya share. Nanti kalau mau di print silahkan, atau ada yang mau nyatet tulis tangan juga itu lebih baik. Baik, masuk pengertian dan notasi ordo suatu matriks. Matriks itu adalah susunan dari bilangan yang disusun, diatur sesuai dengan baris dan kolom, serta diletakkan pada kurung biasa atau kurung siku, nanti dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital, huruf besar. Kemudian bilangan-bilangan yang terdapat di dalam matriks dinamakan elemen matriks. Kemudian bentuk umum matriks, di sini ada matriks A dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian di sini yang namanya baris itu yang ini, baris 1. Ini ke sini baris 2. Kemudian ini baris ke M. Kenapa baris ke M? Karena ini ada titik-titik yang artinya entah ini tuh sampai kapan itu tidak ditentukan. Jadi namanya baris ke M. Begitu pula dengan yang ini. Kalau ke bawah dia namanya kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom ke N. Kenapa kolom ke N? Karena ini ada titik-titik yang tidak tahu itu sampai mana. Nah, kemudian ada yang namanya elemen. Elemen itu bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Di sini ada elemen A11, elemen A12, AM2, AMN. Ini namanya elemen. Semua ini namanya elemen. Nah, kenapa namanya A11? Karena elemen A ini berada pada baris pertama, kolom pertama. A2 berada di baris pertama, kolom kedua. A22 berada pada baris pertama, berada pada baris kedua, kolom kedua. Jadi urutannya adalah misal A, I, J gitu ya, A, I, J. Maka I itu menunjukkan baris, J dia menunjukkan kolom. Bisa dipahami ya? Contoh, ada matriks P. Tentukan baris dan kolom. Berarti baris pertamanya adalah 3 dan 5. Baris keduanya adalah 2 dan 4. Kolom pertama 3 dan 2. Kolom kedua 5 dan 4. Begitu juga dengan yang R. Kemudian ada yang namanya ordo. Jika suatu matriks mempunyai M baris dan N kolom, maka dikatakan bahwa ordo dari matriks tersebut adalah M kali N. Notasi A yang berordo M kali N ditulis dengan AM kali N. Misal di sini banyaknya baris ada M, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai M. Kemudian ada kolom 1, 2, 3, 4 sekian sampai N. Maka nulisnya nanti adalah A M kali N. Matriks A dengan ordo M kali N. Contoh, tentukan ordo dari matriks ini ya. Oke,
Lihat ada berapa baris? 1, 2. Berapa kolom? 1, 2, 3. Matriksnya namanya matriks A. Berarti ada 2 kali 3. Ordonya berapa? Ordo 2 kali 3. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Jenis-jenis matriks. Ada yang namanya matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Matriksnya itu memiliki baris dan kolom yang sama. Misalnya di sini ada 1, 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2, sama-sama ada 2. Misal di sini 1, 2, 3, sini kolomnya 1, 2, 3, sama-sama ada 3. Dan kalau kita lihat bentuknya ini kotak atau persegi. Itu namanya matriks persegi. Kemudian untuk matriks baris itu matriks yang hanya memiliki satu baris tok. Jadi ini cuma strip kayak gini. Cuma satu baris itu namanya matriks baris. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya matriks kolom. Matriks kolom itu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Ya, kalau kita lihat di sini cuma ada satu kolom, di sini juga ada satu kolom. Mudah ya? Oke. Sekarang matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Jadi nanti ada yang namanya diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama itu diagonal yang dari kiri ke kanan sini. Diagonal utama itu yang ini. Jadi misalkan kalau saya punya matriks M misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misal. Maka 159 ini namanya diagonal utama. Diagonal utama. Kemudian 357 ini namanya diagonal samping. Ya, diagonal utama, diagonal samping. Oke, lanjut. Matriks diagonal itu matriks. Kalau ini tadi namanya diagonal ya, diagonal utama, diagonal samping. Kalau ini namanya matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi, dia harus memiliki baris dan kolom yang sama, matriks persegi, dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Kita lihat dulu diagonal utama, ini diagonal utama. Maka setelah itu elemen yang lain nanti 0. Ini 0, kemudian ini 0. Ya, ini 0, 0 karena diagonal utamanya ini. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Diagonal utamanya adalah 1. Jadi kalau misalkan ada matriks, kita lihat elemen diagonalnya. Di sini elemen diagonalnya kok 1. Oh, berarti dia matriks identitas. Dan selain elemen diagonalnya ini dia bernilai 0. Dia angkanya 0. Dan notasinya itu I. I itu dari identitas I. Gitu ya. Bisa difahami ya? Oke. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya 0. Mudah banget ya. Nah, nanti dinotasikan dengan huruf O. Jadi kalau misalkan ada matriks persegi ordo 3 kali 3, matriks 0 yang berordo 3 kali 3, berarti O
Terus elemennya adalah 0, 0, 0, 0 sampai ada 3 baris dan 3 kolom. Ini O3 kali 3. Kalau ini O2 kali 2. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Matriks segitiga. Matriks persegi yang mempunyai elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 atau elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kalau matriks segitiga itu yang perlu kita lihat adalah yang perlu kita lihat adalah apakah dia matriks persegi dulu. Kemudian kita lihat diagonal utamanya. Baru kita lihat diagonal utamanya itu di bawah atau di atas. Itu. Jadi kalau misalkan ada matriks persegi, ini matriks persegi ordo 3 kali 3. Kemudian kita lihat ini diagonal utama. Di atas diagonal utama itu kok 0. 0. Nah, ini namanya matriks segitiga bawah. Nah, kalau 0-0-nya ini yang di bawah, itu namanya matriks segitiga atas. Ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Transpose matrix. Transpose matriks A M kali N dapat dibentuk dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom baru, kolom matriks baru, dan kolom matriks A menjadi baris matriks baru. Matriks baru dinyatakan dengan lambang A ordo N kali M atau A pangkat T, A transpose bacanya. Oh, ini ada tanda petik nih di sini nih. Ya, kelihatan ya, A petik atau gini. A transpose, tapi biasanya dituliskan dengan AT. Gitu. Contoh soal. Di sini ada matriks dengan ordo 3 kali 1. Berarti nanti kalau ditransposkan menjadi matriks ordo 1 kali 3, di mana kolomnya nanti akan menjadi baris. Kemudian di sini ada matriks B dengan ordo 2 kali 4. Berarti nanti kalau matriks B ditransposkan akan menjadi ordo 4 kali 2. Di mana ini nanti barisnya akan ditulis dengan baris ditulis menjadi kolom. Kemudian kalau ini baris yang kedua dituliskan menjadi kolom yang kedua. Itu nggih. Nah, bisa dipahami ya. Oke, contoh nih, tentukan ordo dari matriks berikut. Nah, kita menentukan ordonya. Kita lihat ada berapa baris. 1, 2, 3, ada 3. Berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti ordo 3 kali 3. Kemudian diketahui matriks A. Tentukan nilai A11. A11 itu maksudnya A baris pertama, kolom pertama. Baris pertama kita tulis dulu 1, 2, 3 biar nggak bingung. Ini juga 1, 2, 3. Baris pertama, kolom pertama adalah 2. Lagi baris 2, kolom 2, A22, baris 2, kolom 2, 1. A23, baris 2, kolom 3. Baris kedua, kolom ketiga. Berapa? 5. Itu. Kalau ini bagaimana? Berarti tinggal dijumlah saja. A11 tadi berapa? O2. A22 berapa? O1. A33 berapa? O negatif 9. Nah, berarti hasilnya berapa? Gitu. Kemudian, yang nomor 3 sama. Nomor 3 sama nanti bisa dikerjakan menjadi latihan.
Tentukan transpos dari matriks berikut. Kita lihat di sini ordo berapa? Ada berapa baris? 3. Ada berapa kolom? 1, 2, 3. Berarti ordo 3 kali 3. Berarti nanti cara ubahnya adalah baris pertama akan menjadi kolom pertama. Berarti A transposnya adalah 8, 1, 2. Baris kedua menjadi kolom kedua. Berarti 2, 1, 9. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. 14, 2, 3. Gitu. Paham ya? Paham. Begitu juga dengan yang B dan C. Kemudian tentukan jenis matriks berikut ini. Ya, nanti kalian tentukan ini. Kemudian berikan contoh dari matriks-matriks berikut. Nah, kalian membuat contoh matriks. Ya, angkanya terserah bebas, yang penting nanti ordonya ordo itu tadi ya, sesuai yang diminta. Oke. Kemudian tentukan transpos dari matrik-matrik berikut. Ya, tadi ya sama, tinggal ditransposkan. Dari sistem persamaan berikut, tulislah matriks koefisien variabelnya. Ini kita lihat koefisiennya berapa. Untuk yang ini ya, koefisiennya X 1, koefisien Y 1, koefisien Z 1. Koefisien ini yang persamaan selanjutnya, persamaan kedua koefisiennya 3, min 2, Z-nya 1. Kemudian persamaan ketiga 2, 3, min 2. Gitu. Nah, kemudian nanti di sini ada X, Y, Z. Begini sama dengan 6, 2, 2. Nah, kayak gini. Cara menuliskannya seperti ini. Nanti untuk yang lain juga sama ya. Lalu gimana kalau yang ini dia ini nggak ada Y-nya, dia nggak ada X-nya. Kalau nggak ada Y, berarti nanti dituliskan 0. Misal yang D ini ya, yang D itu kan hanya X dan Y. Dia koefisiennya 1, 1. X-nya koefisien 1, koefisien Y-nya 1. Kemudian ini nggak ada X artinya koefisien X-nya itu 0. Kemudian ini berapa? 2, Y-nya 2 kan? Nah, untuk kalau ini nanti X kali Y toh. Kemudian ini hasilnya adalah 2 dan 4. Begitu. Ya, dipahami pelan-pelan ya. Insya Allah bisa. Nah, kemudian kesamaan. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika berordo sama, ordonya sama, dan unsur yang seletak juga sama. Unsur yang seletak itu bagaimana toh? Unsur yang seletak itu misal ini. Kolom pertama, baris pertama ini kan akan sama nilainya dengan baris pertama kolom pertama di matriks ini. Ya, ini kan ada dua matriks. Baris pertama kolom pertamanya, keduanya memiliki nilai yang sama. Kemudian di sini ada juga nih, dia 5. Baris kedua kolom kedua ini juga sama 5. Nah, lalu pertanyaannya hitunglah nilai X dan Y. Nah, ini kan sama, ada 25. Otomatis dia merupakan kesamaan, otomatis mereka merupakan matriks yang sama. Nah, untuk mencari nilai X-nya otomatis ini nanti kan juga sama. Ya kan? Ini juga sama, otomatis ini juga sama. Berarti kalau di sini 3, di ruas kanan 3, maka matriks yang di sini X-nya juga 3. Kemudian, kalau di sini 9, berarti di sini
berapa? Nah, ini 3Y sama dengan 9. Kalau 3Y sama dengan 9 berarti Y-nya berapa? Y-nya 3. Itu ya, paham? Oke. Materinya sampai kemudian ada penjumlahan matriks dan pengurangan. Penjumlahan matriks A dan B itu dilakukan, bisa dijumlahkan apabila matriksnya ini berordo sama. Berordo sama. Jadi kalau misalkan ada sebuah soal, apapun soal itu kalian tentukan dulu ordonya berapa. Karena terkadang ada soal yang menjebak. Ya, jadi ini misalkan ada A dan B. Kita lihat dulu ordonya berapa. Di sini ordo 2 kali 2, di sini ordo 2 kali 2. Oh, ordonya sama, berarti bisa dijumlahkan. Penjumlahannya bagaimana? Sama. Baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama juga. Baris pertama, kolom kedua dijumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua juga. Berarti 4 tambah 1, 5. 2 tambah 3, 5. Itu nggih. Nanti bisa difahami, insya Allah mudah. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua unsurnya 0 dan dinotasikan dengan O. Sama seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini matriks O, matriks 0 yang berordo 2 kali 3. Nah, sifatnya itu misalkan ada matriks 0 dijumlahkan dengan matriks berapapun, itu nilainya akan sama dengan matriks berapapun dijumlahkan dengan 0. Dan hasilnya adalah matriks itu sendiri. Kemudian lawan suatu matriks. Matriks B disebut lawan atau negatif dari matriks A jika setiap unsur matriks B merupakan lawan atau negatif dari unsur matriks A yang seletak. Maka B sama dengan min A. Maka berlaku A min B itu sama dengan A ditambah negatif A sama dengan 0. Jadi misal ada matriks A ordo 3 kali 2 di sini seperti ini matriksnya. Maka lawannya adalah negatif A yang semua elemennya itu ada negatifnya. Tuh. Kemudian pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dengan matriks B dilakukan dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan matriks B yang ditulis A min B, ya seperti kalau kita mengurangkan bilangan. Nah, kalau ada A min B berarti 4 dikurangi 4, 0. 5 dikurangi 2, 3. 1 dikurangi 3, min 2. 3 dikurangi 5, min 2. Mudah ya? Oke. Kemudian ada sifat komutatif. Jadi untuk sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan itu nanti ada sifat komutatif, asosiatif, kemudian ada matriks inverse. Ini matriks lawan negatif itu atau matriks inverse. Tuh. Kemudian ini matriks identitas. Matriks identitas. Jadi namanya komutatif, matriks penjumlahan dan pengurangan itu berlaku sifat komutatif. Jadi maksudnya meskipun jadi maksudnya adalah matriks A bila dijumlahkan dengan matriks B itu hasilnya akan sama dengan matriks B yang dijumlahkan dengan matriks A. Kemudian yang namanya asosiatif. Asosiatif itu kalau A dan B dijumlahkan dulu baru dijumlahkan dengan C, itu nilainya akan sama dengan apabila matriks B dan C itu dijumlahkan dulu baru dijumlahkan dengan matriks A.
Kemudian ada namanya matriks identitas penjumlahan. Kalau matriks identitas penjumlahan itu matriks identitasnya itu 0, matriks 0 ya, 0. Di mana matriks A ditambah matriks 0 itu nilainya sama dengan matriks 0 dijumlahkan matriks A yang hasilnya matriks A. Jadi suatu matriks yang dijumlahkan dengan matriks 0 nilainya akan matriks itu sendiri. Kemudian ini ya, matriks A memiliki lawan negatif itu yaitu negatif A. Seperti itu. Kemudian untuk latihannya ini tentukan nilai X dan Y dari ini. Nanti silahkan dicari nilai X dan Y-nya. Untuk contoh satu ya, kalau di sini ada 4X, di sini min 16, berarti nilai X-nya berapa? Berarti kan 4X sama dengan min 16. Berarti X-nya adalah min 4. Berarti Y-nya adalah 8. Kemudian di sini ada X ditambah 5 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 3. Ada lagi Y min 1 sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan min 2. Paham? Oke. Diketahui matriks P dan Q tentukan ini ya, Q transpose. Jika P sama dengan Q transpose, tentukan X dan Y. Berarti jika P berarti nanti P sama dengan Q transpose, Q-nya ini nanti ditransposkan, ya toh. Nanti kalian tentukan nilai X dan Y-nya. Ya, itu dulu, nanti coba dikerjakan untuk latihan-latihan ini. Untuk latihannya nomor berapa saja nanti akan saya tulis, saya infokan di WA atau di Google Classroom gitu nggih. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa materi yang sekiranya penting dicatat atau digarisbawahi atau terserah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.